Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya yakin kita semua punya tokoh Alkitab favorit kita. Selain tentunya Yesus Kristus ya, itu tokoh favorit sekaligus teladan bagi semua orang Kristen. Tapi mungkin kemudian di peringkat keduanya ada yang Petrus, ada yang Yohanes, ada yang Timotius, dan lain-lain. Setiap orang punya refleksi dan tokoh favoritnya masing-masing serta kenapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian mau menebak gak kira-kira tokoh favorit Alkitab saya siapa? Clue-nya adalah dia adalah seorang tokoh Alkitab, seorang nabi di Perjanjian Lama yang saya bisa katakan sebagai pengkhotbah paling andal yang disaksikan dalam Alkitab selain Tuhan Yesus tentunya. Ada yang mau menebak? Kalau buat yang sudah mencoba menebak, jawabannya adalah Yunus. Tokoh favorit Alkitab saya, Yunus. Pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian kalau yang ngeh langsung bertanya-tanya. Ini Pak Pendeta aneh-aneh aja. Tokoh favorit Alkitab kok justru ngikutin seorang nabi yang berlaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nabi yang pergi, nabi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan setelah Tuhan memperlihatkan kasih yang begitu besar kepada orang Niniwe, malah marah-marah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu yang saya favoritkan, yang saya ingat selalu bukanlah apa yang Yunus rasakan, apa yang Yunus hayati, apa yang ada di dalam pemikirannya, tetapi saya selalu terkesima dengan apa yang terjadi di dalam pelayanannya yang sangat singkat di Niniwe itu. Ketika Yunus sampai di Niniwe, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya setelah melewati kisah dimakan ikan besar dan seterusnya itu, Yunus melakukan hanya satu hal sederhana. Yunus pasal 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Itu khotbah terpendek sepanjang masa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya setidaknya khotbah terpendek yang saya tahu gitu. Cuman satu kalimat. Dan kalau tidak salah saya cek di bahasa Ibrani itu cuma 4 kata. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi apa yang terjadi dari khotbah satu kalimat itu? Satu kota Niniwe bertobat. Itu sesuatu yang bagi saya luar biasa sebagai seorang pendeta. Saya setiap kali merenungkan kisah Yunus, saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Sudah berapa ratus jam khotbah yang saya sampaikan, dan sudah berapa banyak orang yang berubah. Tentu saya tidak ingin terjatuh di dalam kesombongan lalu mengatakan, oh ini semua karena saya. Bukan. Pertobatan yang terjadi itu karena Tuhan yang menolong. Tapi saya selalu berefleksi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sebuah kata, sebuah kalimat kalau kita hayati secara benar-benar, itu bisa membawa perubahan yang sangat besar. Hanya dari satu kalimat, satu kota bisa bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita refleksi sejenak gitu. Seumur hidup kita udah dengar khotbah itu berapa ratus jam sih. Apalagi di masa pandemi saat ini, sapaan gembala itu luar biasa banyak ya. Ada yang dari sinode wilayah, ada sapaan gembala dari gereja masing-masing. Semua orang bisa akses dan banyak sekali yang kita dengar, yang kita ikuti. Pertanyaannya, setelah kita dengar, kita ikuti, berapa banyak perubahan yang kita lakukan di dalam hidup kita? Setelah kita mengakui dosa, coba Bapak Ibu hitung-hitung nih, seumur hidup kita dari masa remaja atau mungkin kanak-kanak gitu, sampai dewasa bahkan lansia, berapa jam
Berapa ratus, berapa ribu kali kita mengakui dosa-dosa kita gitu. Kalau hitungan sederhananya, setahun kita 54 minggu gitu. Setidak-tidaknya 54 kali mengucapkan pengakuan dosa, dan dikalikan umur Bapak Ibu Saudara sekalian, coba. Udah setidak-tidaknya sekian kali itu. Tapi berapa banyak perubahan yang terjadi di dalam diri kita? Apakah hidup kita apakah hidup kita menjadi lebih baik? Kita menjadi orang yang lebih disukai, bukan disukai. Orang yang hidup semakin seturut kehendak Tuhan. Apakah kita jadi orang yang semakin membawa cinta kasih damai bagi sesama? Atau jangan-jangan setelah ratusan ribuan kali itu kita ucapkan, kita dengar khotbah, dan kita mengakui dosa, hidup kita sebenarnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berefleksi. Jangan-jangan selama ini kita terjatuh pada rutinitas, pada ritual belaka, tetapi Alkitab yang kita baca mungkin belum sungguh-sungguh meresap, belum sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan kita. Karena memang itu adalah hal yang tersulit. Itu kenapa sebelum pendeta berkhotbah juga ada doa epiklese memohon Roh Kudus membimbing kita. Kenapa? Karena memang menjalankan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi disitulah letak tantangan kita. Dan disitulah letak bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berjuanglah. Mari kita mulai mencoba hidup menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.